Presiden Joko Widodo meminta segera dilakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar COVID-19 bisa dilakukan. Alat-alat diperbanyak di titik-titik untuk melakukan tes dan melibatkan pemerintah, BUMN, Rumah Sakit TNI, dan Polri, swasta, dan lembaga riset. Ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang laporan percepatan penanganan COVID-19 melalui telekonferensi Kamis pagi. Kesiapan medis lainnya yakni rencana kontingensi, layanan rumah sakit, rujukan dan mobilitas rumah sakit lainnya. Presiden Jokowi mengatakan Wisma Atlet di Kemayoran dan Hotel BUMN bisa digunakan apabila rumah sakit penuh. Perlindungan maksimal kepada para medis juga perlu diperhatikan, termasuk pemberian insentif kepada para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tes kilat virus COVID-19 atau COVID-19 yang mencakup lebih banyak masyarakat. Anies menunggu koordinasi pemerintah pusat untuk penerapannya di DKI Jakarta. Yang kita jadi nanti ketika kita sudah mengetahui berapa banyak alat testing yang akan diarahkan ke Jakarta, kita nanti akan siapkan juga untuk bisa melakukannya di Jakarta dengan efisien. Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut rapid test ini berbeda dengan tes PCR yang selama ini digunakan untuk mendeteksi virus corona. Salah satu keuntungannya adalah bisa dilakukan di semua rumah sakit. Ahmad Yuryanto mengatakan jika seseorang dinyatakan positif, ia bisa diisolasi di rumah dengan pantauan pihak puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Karena pada kasus yang positif dengan pemeriksaan rapid test dan kemudian tanpa gejala atau memiliki gejala yang minimal, ini indikasinya adalah harus melaksanakan isolasi diri, dilaksanakan di rumah. Tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, tanpa kesiapan untuk memahami dan mampu melaksanakan isolasi diri, maka tentunya semua kasus positif akan berbondong-bondong seluruhnya ke rumah sakit. Padahal belum tentu membutuhkan layanan rawatan rumah sakit. Kita harus memaknai kasus positif dari pemeriksaan rapid. Ini dimaknai bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk menularkan penyakitnya kepada orang lain. Oleh karena itu yang paling penting di dalam konteks ini adalah bagaimana melakukan isolasi diri. Presiden Joko Widodo meminta tes massal COVID-19 segera dilakukan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melky Lakalena menjelaskan rapid test merupakan langkah awal yang tepat agar masyarakat bisa memeriksa kondisi tubuh secara mandiri di tengah wabah virus corona. Saya kira ini sebuah langkah yang baik sekali dalam merespon banyaknya masyarakat yang ingin mengecek kondisi dirinya, dan saya tahu bahwa banyak sekali lembaga yang hari ini sudah mempersiapkan untuk dan pengadaan rapid test di Indonesia. Jadi mana saja yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menkes, ya, tentu ini bisa dibawa ke Indonesia dan bisa dipakai oleh seluruh masyarakat untuk mengecek kondisi dirinya. Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Mornardo menegaskan rapid test segera dilakukan untuk masyarakat umum dengan prioritas utama masyarakat yang berkontak langsung dengan pasien positif. Gugus tugas yang didukung unsur lembaga lain mendata untuk memberikan masukan siapa saja yang wajib melakukan rapid test. Meski demikian, Doni menjelaskan hingga saat ini alat rapid test belum tersedia di Indonesia sehingga perlu didatangkan dari beberapa negara. Indonesia berkiblat kepada negara-negara yang sudah melakukan rapid test yaitu Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang. Gugus tugas meminta izin kepada Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan BPOM untuk mempermudah akses pengadaan barang untuk rapid test. Sehingga kita mungkin nanti akan meminta izin kepada Bea Cukai dan juga Kementerian Perdagangan serta BPOM untuk mempermudah akses. Nah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BNPB itu mendapatkan kemudahan akses, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 50. Kemudian siapa saja targetnya? Tentunya targetnya adalah masyarakat secara luas, terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif
Dan tentu ini menjadi prioritas utama. ITB memprediksi Indonesia akan mengalami lebih dari 8.000 kasus COVID-19. Pemerintah kemudian berencana melakukan tes massal dengan pengambilan sampel darah. Alat dan lokasi pemeriksaan saat ini sedang disiapkan. Seberapa efektif pemeriksaan cepat semacam ini dan apa fungsinya dalam upaya menekan kurva persebaran? Kita bahas malam ini bersama Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang tersambung melalui telepon. Dr. Agus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya juga akan menyapa Prof. Hadi Susanto, tim simulasi COVID Indonesia melalui Skype saat ini berada di Abu Dhabi. Prof. Hadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Prof. Hadi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan ke Prof. Hadi terlebih dulu. Prof. Hadi, sudah ada hasil beberapa waktu lalu dirilis di Instagram ITB yang menyatakan bahwa prediksinya ada sekitar 8.000 kasus COVID-19. Apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan angka ini, Prof, sebenarnya? Simulasinya bagaimana? Saya di sini sebagai anggota dari tim simulasi COVID Indonesia yang beranggotakan periset dari beberapa kampus di Indonesia, meliputi ITB, UGM, UNPAD, dan saya sendiri dari Khalifa University Abu Dhabi dan University of Essex Inggris. Yang disampaikan di ITB adalah hasil awal dari tim ITB. Bagaimana bisa mengeluarkan angka 8.000 itu karena kami menggunakan atau tim yang melakukan riset itu menggunakan proyeksi dengan apa yang ada di Korea Selatan perkembangannya dan kurva yang dipakai. Kalau dibandingkan dengan perkembangan awal yang ada di Indonesia, itu yang paling mendekati. Karena itu muncul angka 8.000 itu. Prof. Hadi, sebenarnya kalau misalnya yang dilakukan oleh tim simulasi COVID Indonesia ini, pendekatannya bagaimana dan risetnya apa saja yang berkaitan dengan persebaran COVID-19 di Indonesia, Prof? Saya perlu menyampaikan bahwa tim masih terus mengembangkan model yang ada, sehingga diharapkan semakin memberikan hasil yang mendekati yang terbaik dan mendekati data lapangan. Dari hitungan awal 8.000 itu menggunakan data yang masih mentah dan di awal sekali, yang baru 2 minggu pertama setelah pemerintah merilis secara resmi pada tanggal 2 Maret. Jadi kita menggunakan data itu juga harus dengan kehati-hatian. Dan insya Allah kami akan terus berusaha memperbaiki model itu dan mengupdate data yang ada. Progres perbaikan model ini sejauh ini seperti apa, Prof? Karena kita sudah tahu sampai hari ini 2 minggu setelah tanggal 2 Maret sekarang sudah ada 308 yang positif. Kalau misalnya dilihat dari modelnya, apakah ada prediksi penurunan atau justru kenaikan angka sebenarnya? Sudah bisa dilihat belum itu? Model yang menghasilkan angka 8.000 itu dengan asumsi penting, Mbak. Asumsinya adalah bahwa pemerintah itu akan melakukan tindakan yang seefektif dengan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Kalau kita membandingkan data yang ada saat ini, itu sebetulnya sudah mulai keluar dari data perkiraan. Sehingga modelnya seharusnya juga tidak bisa dipakai secara dengan kepercayaan yang sangat tinggi lagi, sehingga harus update, gitu, Mbak. Model ini artinya sudah tidak sesuai gitu ya, dengan data yang untuk saat ini begitu. Untuk saat ini, oke. Betul, betul. Oke, Prof. Nah, kami di tim sudah membuat. Silakan, Prof. Membuat update. Saat ini kami di tim sudah membuat update dan terus memperbarui update itu dengan mengikuti data update dari pemerintah melalui informasi resminya di internet, dan mudah-mudahan bisa lebih baik, bisa memberikan masukan kepada pemerintah, atau paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan mengikuti himbauan dan anjuran dari pemerintah. Saat ini data yang model yang kami pakai menunjukkan kemungkinan data masih akan naik, Mbak.
angka masih akan Dan ini terus yang harus naik? kita perhatikan. Oke. Angka masih akan naik. Peaknya di berapa, Prof? Kalau misalnya dari modelnya? Kalau membicarakan model matematika, itu kita berangkat dari skenario, dari asumsi. Asumsinya apa yang kita gunakan, nanti hasilnya akan begini. Kalau kita mengubah asumsi di awal, nanti hasilnya akan begini. Nah, asumsi yang terburuk itu bisa 50% populasi itu terinfeksi. 50%? Dan tentu saja kita tidak menginginkan yang seperti ini. Iya, Mbak. Oke. Itu yang terburuk ya. Itu yang terburuk itu terjadi jika variabelnya tidak ada intervensi atau bagaimana, Prof? Betul, kalau tidak ada intervensi, kalau misalkan masyarakat tidak melakukan social distancing atau tidak ada isolasi kepada penderita, tidak ada pengukuran yang masif kepada masyarakat dan seterusnya. Oke, baik. Prof Hadi tahan dulu di situ. Saya akan sekarang ke Dr. Agus sebentar. Ya, Dr. Agus. Ya, malam, Mbak. Ya, Dok. Mungkin tadi mendengarkan sedikit perbincangan saya dengan Prof Hadi, Dok. Ya, intervensi untuk menurunkan atau melandaikan kurva ini harus segera dilakukan. Dengan rapid test itu, apakah bisa dilakukan itu, Prof? Dokter? Ya. Pada prinsipnya kan kita rapid test ini dipakai untuk mendeteksi dini ya. Prinsipnya adalah untuk deteksi dini. Ya, screening deteksi dini sehingga bisa ditemukan kasus-kasus COVID itu dalam waktu lebih cepat. Nah, dengan diharapkan lebih cepat, maka upaya-upaya tindakan lebih lanjut, mulai dari tracking kontak erat semua orang-orang yang dekat dengan kasus-kasus tersebut dapat dilakukan. Ditambah lagi upaya-upaya dengan social distance dan lain sebagainya, tentunya itu akan bisa menurunkan lebih landai kasus-kasus yang ada. Dokter, termasuk rapid test ini seberapa efektif sebenarnya? Sekarang rapid testnya adalah mendeteksi imunoglobulin ya, sampel darah ya, Dok ya? Sekarang sebenarnya seperti ini ya. Ini harus dipahami dulu bahwa ada beberapa jenis rapid test ya. Kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sendiri sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa deteksi dini dapat dilakukan menggunakan rapid test yang berbasis molekular, yang namanya rapid molecular test ya. Itu yang paling ideal. Karena dengan rapid molecular test ini dia berbasis PCR. Dia mirip dengan hasil PCR yang ada di laboratorium. Itu bagaimana caranya, Dok? Kalau pada prinsipnya sama dengan menggunakan sampel yang ada, diperiksa PCR-nya secara cepat. Ya, dan waktu sekitar 2-3 jam hasilnya akan keluar. Nah, tetapi permasalahannya itu kan istilahnya ada beberapa jenis yang lain ya, seperti yang tadi Mbak sebutkan adalah jenis antibody base ya, yang mendeteksi IgG maupun IgM. Kemudian ada satu jenis lagi rapid test yang mendeteksi antigen. Jadi ada 3 jenis. Nah, masing-masing tadi memiliki kelemahan ya. Yang antibody kelemahannya memang dia hanya mendeteksi setelah 7 atau sampai 8 hari setelah seseorang terinfeksi. Karena imunoglobulin itu akan muncul setelah sekitar 7 sampai 8 hari. Ya, itu tes yang akan dilakukan pemerintah ya, Dok ya? Ya. Kami sebagai profesi lebih menyarankan rapid molecular test ya. Kalau seandainya itu tidak dimungkinkan, masih bisa memungkinkan menggunakan rapid test yang berbasis antigen. Nah, kalau antigen ini dia bisa dideteksi lebih cepat. Ya, dideteksinya itu dalam waktu lebih awal ya, mungkin 2-3 hari dia bisa lebih dideteksi. Karena yang dideteksi antigen dari virusnya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan beberapa hal. Nah, mungkin pada pelaksanaan di lapangan itu nanti kita bisa lihat populasi mana yang bisa dicek menggunakan antigen rapid test, populasi mana yang bisa digunakan antibody rapid test. Nah, itu yang mesti dipertimbangkan karena nggak semua populasi itu sama. Begini Dok, kalau misalnya melihat sekarang bahwa pemerintah akhirnya memutuskan, tadi juga sudah disampaikan oleh juru bicara, bahwa akan menggunakan tes antibody itu.
sampel darah kemudian melihat imunoglobulin. Artinya siapa saja yang bisa menjalankan tes ini, Dok? Nah, kalau dari teori bahwa imunoglobulin berbasis imunoglobulin atau antibody base ya untuk rapid test ini bisa kedeteksi sekitar 7-8 hari setelah seorang terinfeksi. Nah, ini lebih tepatnya biasanya digunakan pada populasi-populasi yang sudah bergejala. Ya, misalnya seseorang yang sudah ada keluhan batuk, sakit tenggorokan, demam, atau kadang disertai sesaknya, itu populasi-populasi dengan gejala ini yang lebih tepat karena berdasarkan data-data jurnal yang ada, seseorang itu kan munculnya gejala itu kan sekitar variasi ya antara 5-10 hari. Iya. Jadi deteksinya akan lebih sensitif kalau pada orang-orang yang sudah muncul gejalanya. Oke, baik. Kita akan membahas lagi soal ini, Dr. Agus dan juga Prof. Hadi. Kita sekarang jeda dulu, tetap di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih berbincang melalui telepon dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia terkait dengan rencana pemerintah melakukan rapid test, dan juga ada Prof. Hadi Susanto, tim simulasi COVID Indonesia melalui Skype dari Abu Dhabi. Saya ke Dr. Agus lagi, Dokter. Jadi kalau misalnya menurut Anda, sekarang sebenarnya yang paling dibutuhkan itu yang tes seperti apa sih kalau misalnya rekomendasi dari teman-teman dokter paru? Ya, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa memang kita memerlukan rapid test ya. Halo? Iya, Dok. Ya, kita memerlukan rapid test untuk mendeteksi lebih awal dan lebih dini. Karena pengalaman di lapangan pada beberapa minggu ini, kita itu ada keterlambatan di dalam diagnosis. Ya, terlambatan diagnosis pada kasus-kasus yang pasien dalam pengawasan baik di rumah sakit non rujukan maupun di rujukan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar hasilnya. Nah, keluar hasilnya lama kan ini berimplikasi pada tata laksana dan juga berimplikasi pada diagnosis pasti. Kalau ini positif perlu tindakan tracing selanjutnya. Nah, ini yang akan berimplikasi. Oleh karena itu kita butuhkan diagnosis yang lebih cepat. Ya, mungkin akan keluar dalam beberapa jam, tetapi yang akurat. Ya, keakuratannya lebih tinggi. Oleh karena itu rapid molecular test itu yang paling direkomendasikan. Dia mirip hasilnya dengan hasil PCR di laboratorium, tapi hasilnya lebih cepat keluar dalam 2-3 jam. Ya. Akurasi tes antibodi bagaimana, Dok? Nah, untuk akurasi tes antibodi tentu memiliki kelemahan tadi seperti saya sampaikan. Ya, variasi ya di dalam berbagai literatur itu antara 85-95% lah hasilnya untuk dibilang akurat. Karena banyak produk lah intinya berbeda-beda. Artinya ada nilai positif palsu, ada nilai negatif palsu kan. Artinya misalnya kalau seseorang belum keluar antibodinya, kemudian dites dengan rapid test antibody, hasilnya bisa negatif. Nggak kebaca ya, Dok ya? Nggak kebaca, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang harus dipilih populasi-populasi itu, bahwa tetap ada gunanya rapid test berbasis antibody ini, tetapi harus pada specific population. Dan ini ada pentingnya pada pasien-pasien yang sudah datang ke rumah sakit. Oke, berarti mereka para ODP gitu bisa digunakan ini ya? ODP kemudian yang sudah kontak, merasa sudah kontak yang gitu sudah ya? ke rumah sakit ada gejala, biasanya dia akan sensitivitasnya lebih tinggi. Dan itu penting sekali buat klinisi. Karena begitu dia ketahuan hasilnya positif, tentu nanti kan ada cek ulang dengan pemeriksaan swab kan untuk memastikan. Tetapi dengan diagnosis awal yang positif ini, kita bisa lakukan tracing nanti kepada masyarakat dan pasiennya juga bisa ditata laksana lebih dini sesuai dengan penata laksanaan COVID. Pada prinsipnya kan seperti itu. Oke, baik. Saya ke Prof. Hadi sekarang. Prof. Hadi, kalau misalnya kita bicara soal intervensi yang bisa melandaikan kurva COVID di Indonesia, Prof. Hadi, harus se-ekstrim apa sih intervensinya, Prof? Mungkin sudah sempat dibicarakan dengan teman-teman sesama peneliti. Ini pertanyaan yang susah, Mbak, karena melibatkan banyak faktor sebetulnya. Apakah kita mau yang ideal
yang insya Allah dengan 100% pasti akan berhasil, tapi mungkin efek lainnya misalkan dari ekonomi dan sebagainya tidak bagus, atau yang bagaimana. Jadi mencari yang kompromi ini yang susah. Oke. Nah, saat ini minimalnya misalkan dengan social distancing, itu berarti kita mengurangi probabilitas kita menginfeksi orang lain. Nah, apakah itu menyelesaikan masalah? Menurut permodelan matematika, belum, Mbak. Masih perlu intervensi lain, misalkan dengan pengobatan, dengan vaksinasi, dan seterusnya. Nah, jadi update data seperti ini yang kami dari tim itu memerlukan untuk bisa memberikan prediksi yang sedekat mungkin dengan yang dibutuhkan. Gitu. Prof, misalnya dengan social distancing saja, karena rapid test kan belum dilakukan, alat tesnya juga belum tiba dan waktunya juga belum tahu. Dengan social distancing saja itu sebenarnya sudah bisa mengurangi berapa persen sih Prof dari prediksi awal angka tinggi itu? Signifikan sekali sebetulnya, Mbak. Bergantung dengan seberapa lama juga gitu dan seberapa jauh kita mengisolasi diri misalkan. Kalau misalkan tanpa social distancing misalkan, itu bisa misalkan dalam 1 bulan bisa terjadi peaknya misalkan, atau dalam 2 bulan terjadi peaknya. Dengan social distancing ada parameter yang berubah, itu nanti bisa mundur ke belakang peaknya. Tapi peak tetap akan terjadi. Untuk bisa menekan peak itu yang diperlukan intervensi lebih dari social distancing. Dan Prof, saya juga penasaran, kemudian juga ada prediksi kapan ini akan usai. Perkiraannya akhir April kalau tidak salah ya Prof. Kalau misalnya dengan data yang sekarang, itu kan dengan data yang awal tanggal 2 Maret. Kalau misalnya dengan data yang sekarang, perkiraan berakhir itu apakah masih sama atau mundur justru? Kalau April itu dengan menggunakan yang model awal, karena sudah tidak sesuai dengan data yang sekarang, berarti kita harus update lagi. Nah, kalau menggunakan data yang terbaru, bisa jadi mundur, Mbak, selesainya. Bisa jadi mundur selesainya ya? Iya. Nah, ini yang kami dari para tim, anggota tim pemodelan, itu membutuhkan juga update dari banyak pihak, dari tenaga kesehatan, dari pemerintah, untuk bisa memberikan masukan atau input ke dalam model kami untuk update yang berikutnya. Prof, kalau misalnya 2 minggu terakhir ini, apakah sudah bisa dibandingkan laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia dengan negara-negara lain, Prof? Salah satu tim menyampaikan bahwa laju pertumbuhan sudah tidak sama dengan yang ada di Korea Selatan. Dan bahkan saat ini sudah bisa mendekati yang ada di Amerika Serikat. Itu berarti cukup drastis atau bagaimana, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kenaikannya agak di luar harapan. Oke, kurvanya agak curam gitu ya? Kalau misalnya kita bilang kurva. Jadi kenaikannya agak curam, betul. Oke, baik. Saya ke Dr. Agus lagi. Dokter, secepat apa sebenarnya rapid test ini harus dilakukan, Dok? Melihat kondisi yang sekarang sudah 308 yang positif. Ya, memang harus segera dilakukan karena pada dasarnya dengan pelaksanaan rapid test ini kan kita tidak menunggu lama untuk hasil yang ada. Tetapi yang terpenting adalah tesnya memang harus yang dipilih yang akurat. Karena sama saja kalau pemilihannya tidak akurat, hasil yang ada pun sebenarnya menjadi istilahnya ada sebagian yang tidak bisa digunakan hasil tersebut. Nah, kalaupun dipilih berbasis antibodi tadi, pemilihan orang yang diperiksa, yaitu yang sesuai yang bergejala, itu yang lebih pas ya untuk bisa dipilih. Artinya terbatas untuk mereka yang bergejala saja ya, karena ini berkaitan dengan pembentukan antibodi di tubuh masing-masing yang tadi Anda katakan kalau 7 hari baru terlihat gitu ya. Dok, saya ingin konfirmasi juga sebenarnya, benarkah
mereka yang ODP itu sekarang agak sulit untuk didiagnosa karena ada kekurangan virus transfer media sehingga tidak bisa mengecek secara baik. Itu terjadi, Dok, sekarang? Jadi sebenarnya kan untuk kita melakukan pemeriksaan PCR dari virus COVID-19 ini, itu kan setelah dilakukan pengambilan sampel dengan swab, maka pengambilan sampel itu disimpan di dalam yang namanya VTM, ya, virus transfer media. Nah, dengan VTM ini dikirimlah ke laboratorium yang sudah ditunjuk, ya, misalnya ke Litbang, terus kemana lagi yang sekarang sudah jumlahnya cukup banyak, ya. Nah, VTM ini termasuk hal yang krusial, yang penting, ya. Kalaupun kita ada swabnya, tapi VTM-nya tidak tersedia, itu nggak bisa dikirim sampelnya. Nah, beberapa laporan yang ada memang menyebutkan bahwa VTM ini mulai berkurang di beberapa rumah sakit, bahkan di daerah-daerah, sehingga tidak bisa mengirim. Nah, tentunya hal yang lebih pas ya ditanya kepada pihak kementerian atau rumah sakit, apakah memang VTM-nya ada kekurangan atau tidak. Tapi dari laporan yang ada, beberapa sejawat kami memang melaporkan kekurangan VTM di lapangan. Oke, baik. Jadi kita akan masih menunggu, yang pasti pertama secepat apa rapid test itu akan dilakukan. Dan saya terakhir akan ke Prof. Hadi. Prof. Hadi, kapan kira-kira tim simulasi COVID Indonesia bisa menyampaikan hasil model yang terbaru supaya memberikan penjelasan, gambaran kepada kami? Kami masih sedang bekerja dan insya Allah akan melanjutkan untuk terus bekerja, memperbaiki model, dan setiap saat kami akan usahakan untuk membuat laporan. Insya Allah kami sedang mempersiapkan artikel ilmiah juga yang mudah-mudahan bisa segera dibuka ke publik. Baik. Terima kasih Prof. Hadi malam hari ini sudah bergabung. Sekali lagi kita berupaya menekan laju COVID-19 dengan sains. Dr. Agus Dwi Susanto. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, kami sekarang jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali.